Shalom, selamat sore adik-adik semua. Kanando kelewatan Kanando, sini Kanando. Ih, Kak Jo nggak tahu kan, hari ini aku lagi bahagia banget. Aku pengen terbang rasanya deh kayak Kenapa bahagia sih gini, Kanando tau. bahagia banget, kenapa? Karena hari ini kita mau ada ibadah Natal sekolah minggu. Oh my god, ini ditunggu-tunggu banget ya Kanando. Iya, terus coba Kak Jo lihat, kita nggak cuma sama anak-anak dari Pokemon Kopassus Kak, ada dari teman-teman kita dari NTT Kak, lihat tuh Kak. Oh iya bener, ada 300 juta orang ya Kanando. Kebanyakan Kak Jo, ada 300 orang Kak Jo, lihat Kak Jo. Itu maksud aku Kanando 300 orang. Kak. Oh my god, rame banget ya guys. Wah, banget. Kanando tahu nggak temanya apa? Kayaknya kalau nggak salah yang ada bersaudara-bersaudara itu Betul. bukan sih Kak? Tema hari ini adalah dalam Yesus kita bersaudara. Nah, karena tadi Kanando bahagia banget, Kanando mau bagi kebahagiaan Kanando buat Kak Jo, Ya. buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, sama buat teman-teman yang ada di NTT. Dengan kita bernyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Udah, cukup sampai Sorry Kanando. Kanando. Nanti kelebaran gua sampai Ini tuh saking bahagianya Iya, Kanando. Kanando tahu banget Kak Jo. Betul. Tapi ada satu lagi nih Kak Jo. Apa tuh Kanando? Kak Jo tahu nggak? Kan ini hari Natal, hari kelahirannya Mesias. Betul. Nah, di perjanjian lama itu udah ada cerita-cerita atau tulisan tentang akan lahirnya seorang Mesias Kak Jo. Oh iya Kanando? Udah ada. Kak Jo penasaran kan di mana aja? Penasaran banget. Pasti adik-adik penasaran juga nih di mana aja. Oke, langsung aja ya. Kita mau lihat yang akan dibacakan oleh teman-teman yang satu ini. Allah adalah pencipta satu-satunya. Langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah penuh dengan keteraturan dan sangat baik. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyinya. Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau balau. Samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Allah berkata, "Jadilah terang," lalu ada terang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Ini menandakan bahwa hubungan manusia dengan Allah rusak. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan sendiri akan memberi tanda bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra yang dinamakannya Immanuel. Yesaya 9 ayat 5-6. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasihat bijaksana,
Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai dan sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang sampai selama-lamanya. Zakaria 9 ayat 9. Hai penduduk Sion, bergembiralah. Hai penduduk Yerusalem, bersoraklah. Lihatlah, rajamu datang dengan kemenangan. Ia raja yang membawa keselamatan. Tetapi penuh kerendahan hati, ia tiba mengendarai seekor keledai. Seekor keledai yang masih... Nah, Kak Jo udah tahu kan? Adik-adik pasti juga udah tahu semua. Yang tadi itu adalah nubuatan. Ah, jadi itu kan Anda namanya nubuat. Itu yang namanya adalah nubuatan. Kanando, aku pengen nanya deh. Apa? Kanando masih ingat gak? Kanando lahir di mana? Enggak. Di rumah sakit kan? Ini rumah sakit. Salah. Yang ini maksudnya. Oh iya betul. Kanando mau tahu gak sih? Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Di dalam palungan kan Ando? Di dalam palungan? Itu kayak judul lagu deh Kak. Betul banget. Itu sama kayak lagu yang mau kita nyanyikan setelah ini. Di dalam palungan. Tunggu. Dengerin ya. Natal. Cukup Kanando cukup. Pasti Kanando mau puisi kan? Ya iyalah. Gak usah. Kita akan menyaksikan puisi yang akan disampaikan oleh teman kita. Silahkan. Puisi Yesus lahir. Hai teman-teman, Yesus lahir. Hatiku amat senang. Mari kita semua bergirang menyambut Sang Juru Selamat yang datang. Yesus adalah sahabat kita. Yesus datang karena Ia mengasihi kita. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Terpujilah Yesus Sang Juru Selamat. Kanando, aku mau nyeting. Gimana ya? Kak Jo mau ngapain? Mau ngedance Kanando, mau ngedance. Aduh. Udah nggak. Yang mau ngedance itu bukan Kak Jo, tapi teman kita yang imut-imutin ini Kak Jo. Aku kan yang imut? Bukan Kak Jo. Penasaran kan siapa? Penasaran. Nah, kita langsung lihat aja nih Kak Jo.
selanjutnya kita akan penyalaan lilin. Sembari lilin menyala, kita akan mengangkat satu pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda, mesra dan kudus. Anak tidur tenang, anak tidur tenang. Nah, Kak Jo, kan tadi kita udah dengerin nas nubuatan. Sekarang kita mau dengerin nas penggenapan kelahiran Tuhan Yesus yang akan dibacakan oleh teman-teman kita yang satu ini. Berita kelahiran bayi Yesus tersebar sampai kepada orang-orang Majus dari timur. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat menyatakan bahwa menurut nubuat dalam kitab suci, Mesias akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea dan mereka akan menamainya Yesus. Dan Yesus akan menjadi raja yang besar, raja dari segala raja. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel, yang berarti Allah ada bersama kita. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat
hidup setia dan kekal. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Yesus Kristus menganugerahkan hikmat kepada kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita bertumbuh dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu, kita semua bersaudara di dalam Yesus Kristus. Oke, Kak Nando. Ya. Sekarang ini adalah inti dari acara kita pada sore hari ini, Kak Nando. Apa tuh Kak intinya? Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Esther. Tapi sebelum itu, emang Kak Jo udah siap-siap? Kak Jo udah bawa kitab? Emang Kak Nando sendiri udah siap? Udah dong, nih Alkitab Kak Nando. Ya udah deh, sambil menunggu Kak Jo siap, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Esther. Halo, shalom, selamat sore anak-anakku semua. Oma senang sekali bisa ada bersama-sama dengan kalian pada acara Natal Sekolah Minggu Pope Immanuel Kopassus ya. Dan Natal kali ini bukan cuma kita yang ada di gereja di Cijantung, tapi teman-teman kita juga hadir dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Sumba Timur. Wah, tepuk tangan buat anak-anak kita, adik-adik kita yang dari Sumba Timur, dari Lewa, dari beberapa gereja. Nah, Oma bagusnya buka masker dulu ya. Nah, maskernya ini ada warna-warnanya, ini ada ceritanya juga, tapi nanti. Nah, sekarang kita mau dengar cerita. Cerita ini cerita yang sangat kita senangi karena dia diulang-ulang dan ceritanya tentu adalah dari firman Tuhan. Cerita Alkitab, cerita firman Allah. Allah mengasihi saya, Tuhan Allah sayang adik-adik semua, sayang anak-anak semua. Anak-anaknya yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus, yang alisnya tebal, yang alisnya tipis, yang gemuk kayak Oma, yang kurus juga Tuhan Yesus sayang ya. Kita bersyukur. Nah, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan yang nanti Oma akan baca dari Lukas pasal 2, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh sayang kepada kami semua. Kami boleh berkumpul di sini, kami boleh bersama-sama mengingat kelahiran-Mu. Sungguh Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami semua akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami supaya kami duduk manis dengan baik. Kami dengar bagaimana Engkau berfirman kepada kami, Engkau bercerita kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, tapi kiranya Engkau berkati dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua, baik kami yang di Jakarta, kami yang di Sumba Timur, Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, biasanya kalau Natal, anak-anak itu nunggu sesuatu. Padahal Natal itu kita ingat kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita pergi ke acara ulang tahun teman, biasanya ulang tahun dapat hadiah kan? Nah, Oma ada gambar hadiah nih. Hadiah yang besar sekali nih. Gambarnya nih, hadiah. Nah, Oma juga bawa hadiah ini buat kita semua. Nah, hadiah ini ada ceritanya. Coba kita lihat ya. Ini anak ini namanya Daniel. Ayo, siapa di sini yang namanya sama dengan teman kita ini? Namanya Daniel. Daniel sedang duduk, dia kecapean. Kenapa dia kecapean? Karena dia baru membantu mama. Siapa di sini yang suka membantu mamanya, membantu ibunya, barangkali membantu di rumah, barangkali membantu ketika mama menyapu. Kalian sudah cukup besar, kalian bilang, udah mak nanti saya aja yang sapu. Itu namanya membantu mama. Kalau misalnya mama lagi pulang dari pasar atau mama lagi capek, kalian bilang, sebentar mak ya, nanti aku bikinkan teh manis buat mama. Nah, kita juga bisa menolong mama. Banyak hal yang kita bisa lakukan buat mama di rumah. Nah, Daniel ini lagi capek. Kenapa? Dia baru membantu mamanya mengambil pohon Natal dari gudang, kemudian membersihkannya dan memasangnya. Sudah selesai semua dan dia ketiduran.
Di tangga itu dia tertidur, dan dalam mimpinya di tidur itu dia bermimpi. Nah, karena Natalan itu dekat juga dengan hari ulang tahunnya. Dia bermimpi. Dia bermimpi banyak sekali anak-anak yang datang ke rumahnya, ke tempatnya dia tinggal. Nah, tetapi teman-teman itu, anak-anak itu membawa hadiah banyak sekali. Dia pikir, pasti itu hadiah buat saya. Pernahkah kamu juga berpikir begitu? Ada orang bawa hadiah dan kamu pikir itu buat kamu. Nah, Daniel juga berpikir ini pasti hadiah buat dia. Pasti buat aku ya. Dalam mimpinya dia melihat anak-anak itu membuka hadiahnya. Merobek hadiahnya itu bungkusannya. Mungkin ada bungkusan yang seperti ini. Barangkali ada yang seperti ini. Dibuka semua bungkusannya. Dilempar begitu saja di bawah pohon Natal. Lalu rupanya mereka bukan memberikan buat Daniel. Daniel sedih sekali. Dalam mimpinya dia melihat semua pada dapat hadiah, tukar-tukaran. Lalu mereka bilang, dadah, kami pergi dulu ya Daniel. Ya, buat aku nggak ada hadiahnya. Ya, yang ada tinggal sampah-sampah yang harus aku bersihkan. Wah, Daniel makin sedih ya. Dia sedih sekali. Dan dia lihat itu teman-temannya tadi itu buka-buka hadiahnya, senyum-senyum. Dan tinggallah dia sendirian. Melihat itu, dia bersedih. Adik-adik tahu nggak? Ketika dia sedang sedih itu, tiba-tiba dia terbangun. Dia terbangun kaget dan hari itu siapa yang ada di sampingnya? Mamanya. Kenapa Daniel? Wajahmu kok kayaknya kusut, kayaknya kau lagi sedih, kata mamanya ya. Nah, Daniel cuma diam saja. Lalu mamanya bilang begini, coba Daniel, kamu dengarkan, mama mau bicara sama kamu. Oh iya mama. Nah, mama mau buka Alkitab. Lalu mamanya membuka Alkitabnya dari kitab Injil Lukas. Mamanya bilang begini dalam Lukas 2, Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-34. Ketika itu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, waktu itu mamanya Daniel bilang, kamu tahu nggak Daniel? Hari ini hari yang istimewa. Beberapa hari ini sukacita Natal terus ada bersama dengan kita. Bukan cuma untuk bulan Desember, tapi Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya kita bersukacita karena Yesus sudah lahir bagi kita. Waktu itu Maria kan, waktu diberitahu oleh malaikat, Maria agak bingung juga. Bagaimana mungkin ya aku bisa punya anak nih? Tapi malaikat bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anak yang lahir ini adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, waktu itu Mama Daniel berkata kepada Daniel dan bercerita kepada Daniel yang lagi sedih. Kenapa? Karena dia mimpinya itu, orang lain dapat banyak hadiah, dia nggak dapat. Terus mamanya ingatkan, hari ini Daniel kita merayakan Natal. Kita juga yang di sini sekarang semua kita bersyukur bisa berkumpul. Ada anak-anak yang sudah latihan menari, ada anak-anak yang sudah latihan barangkali baca puisi. Wow, semuanya apa yang bisa kita lakukan? Ada yang nyanyi. Nah, Natal ini adalah Natal yang penuh sukacita. Kenapa? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian di Alkitab katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama-sama bagaimana Natal itu mengingatkan kita. Nah, saya mau kasih lihat lagi sebuah gambar ini. Bagaimana Natal itu mengingatkan kita bahwa Maria itu percaya
kepada apa? Kata Allah melalui malaikat. Siapa adik-adik di sini yang lahir ya sampai ada malaikat datang? Satu pembesar pun di dunia tidak ada. Nah, tapi Maria dia percaya bahwa ini adalah perintah Allah, firman Allah, kita percaya. Adik-adik yang di sini juga percaya nggak bahwa Allah juga mengasihi kamu? Alkitab katakan bahwa ada malaikat Bapakku yang di sorga memandang wajah setiap anak-anak. Setiap kau di sini, kamu di sini, kamu yang ada di Jakarta, yang ada di Sumba, semua Tuhan Yesus sayang. Yesus sangat sayang sekali kepada anak-anak. Kepada anak-anak dimanapun juga. Dia sungguh mencintai anak-anak. Alkitab mengatakan demikian. Nah adik-adik, kita lihat bersama-sama betapa Allah kita itu Allah yang peduli, sayang kepada anak-anak. Nah, kita lihat kembali di dalam Alkitab. Kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang kedua. Waktu itu kita tahu bersama Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Perjalanan ini bukan perjalanan yang enak karena pada saat itu tidak ada mobil, belum ada barangkali motor, semua ditempuh dengan jalan kaki. Sementara Ibu Maria, ibu hamil ini naik keledai, jalan, nanti masuk ke lubang barangkali, nanti haus, tidak bisa mampir, tidak ada warung, tidak ada supermarket, tidak ada orang jualan teh hangat barangkali di sana. Begitu sedihnya. Tapi Allah yang memelihara perjalanan ini. Nah adik-adik, kita lihat bersama-sama di Alkitab. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Adik-adik tahu nggak? Ini Oma kemarin tanggal 25 Desember Oma mendapat seorang cucu. Waktu itu bayi yang dikandung oleh kakak Oni lahir secara normal. Oma bisa melihat, bisa membayangkan betapa bayi yang lahir di Bethlehem itu bukan sembarang bayi. Dia benar-benar bayi, benar-benar anak manusia, tapi dia juga adalah anak Allah. Tapi dia mau lahir di kandang yang hina, yang tidak bersih sekali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bersama pada waktu itu Bapak Yusuf sudah minta tolong. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Boleh nggak aku menumpang dengan istriku? Orang cuma bilang, tidak, sudah penuh semua tempat. Nah, Oma mau tanya. Kalau Tuhan Yesus tanya kepada kalian, boleh nggak aku mampir ke rumahmu? Misalnya, Tuhan Yesus lewat dan Tuhan Yesus capek dari suatu tempat, dia mampir sebentar istirahat, mau nggak kau terima? Pasti mau. Apalagi kalau Bapak Yusuf, Ibu Maria seandainya lewat di lewah, terus dia bilang, boleh nggak? Bapak Yusuf bilang, boleh nggak Umbu aku numpang di rumahmu, istriku ini hamil? Umbu pasti kasih nggak? Pasti kasih. Mungkin dia mampir di Kodi, ada Umbu Obed di sana. Umbu, boleh nggak aku mampir? Pasti Umbu Obed akan buka pintu, silakan. Tapi pada saat itu di Bethlehem, penginapan sudah penuh. Di tempat yang sederhana itu, Allah datang ke dunia. Allah lahir dalam wujud Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Dan dia lakukan itu, dia tinggalkan sorga yang mulia itu, dia lahir di kandang yang hina. Hari itu tidak ada kain bedong atau kain pembungkus bayi yang bagus, tidak ada. Tidak ada barangkali saat itu baju-baju bayi seperti ini, tidak ada. Nah, tapi hari itu malaikat turun kepada para gembala melaporkan sudah lahir Yesus juru selamat. Nah, waktu itu Daniel mendengar cerita mamanya ini. Daniel mulai berpikir, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau datang ke dunia buat aku. Engkau patut kuberikan hadiah. Bukan aku yang minta hadiah. Engkau harusnya kuberikan hadiah. Nah, adik-adik, mamanya Daniel menceritakan bahwa kelahiran Yesus itu di kandang yang hina. Bagaimana dia menderita. Itu karena satu hal, karena dosa kita.
Dosa kita yang begitu banyak, dosa kamu Daniel. Daniel pikir, iya mama, betul, aku ini juga banyak sekali kesalahanku sama mama, sama teman-teman ya. Banyak kesalahanku mama. Daniel ingat nih. Nah, Daniel mulai merenungkan, aduh, aku ini banyak kesalahanku. Banyak berapa kali aku memukul, berapa kali aku berbohong. Daniel mulai pikir-pikir, aduh Tuhan, ampun aku Tuhan, aku menyedihkan hatimu. Nah, Daniel ingat, waktu mamanya bicara itu, Daniel langsung berpikir, Tuhan, aku mau memberikan engkau hadiah yang bagus Tuhan. Aku banyak dosa tapi engkau sayang aku. Nah, dan mamanya Daniel itu menceritakan kepada Daniel bahwa bayi yang dikandang yang hina itu, dia tidak semata-mata terus menjadi bayi, tapi dia bayi luar biasa, dia bertumbuh, dan dia satu tujuannya yaitu dari palungan ke Golgota. Nah, itulah Yesus. Kita lihat bersama-sama di sini betapa Yesus itu sungguh mengasihi. Sungguh Yesus itu yang lahir di kandang yang hina, dia ada untuk disalibkan, mati di kayu salib. Itulah Yesus. Kenapa? Karena dia sayang kamu, dia sayang saya. Dosa kamu dan saya coba dihitung-hitung banyak enggak? Banyak sekali. Betapa banyak kita buang kata-kata kotor. Bukan cuma anak-anak, orang tua juga sudah banyak berbuat dosa, banyak menyakiti Tuhan. Lewat perkataan, mama-mama ke bapak-bapak kasar, umbu-umbu ke rambu-rambu kasar juga kadang-kadang. Kita lupa bahwa bayi Natal datang untuk menolong kita. Akhirnya Yesus itu, dia datang ke dunia, dia mati di kayu salib. Betapa besarnya penderitaannya buat kamu dan saya. Daniel mendengar cerita mamanya ini, dia hampir menangis. Dia sedih banget, Tuhan, banyaknya kesalahan kepadamu, tapi engkau ampuni semuanya Tuhan, tolong aku. Nah, kemudian kita lihat Yesus Kristus pada hari yang ketiga, dia bangkit dan dia ada di sorga sekarang, menyediakan tempat bagi kita, bagi kamu dan saya yang mau percaya. Itulah hadiah Natal yang terbesar. Kita ingat untuk apa Yesus datang ke dunia. Ya, untuk mati di kayu salib, untuk bangkit buat kamu dan saya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita percaya. Tapi kita percaya kepada Yesus yang hidup. Kita semua di dunia ini kita akan mati. Tapi Yesus Kristus memberikan kita hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, hari itu Daniel datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku percaya engkau mati di kayu salib bagi aku. Tinggallah dalam hatiku Tuhan Yesus. Hapuslah dosaku. Tinggallah bersama aku, sucikan aku selamanya. Amin. Nah, Daniel minta Tuhan Yesus tinggal dalam hatinya. Dan kuasa Yesus merubah hidupnya. Minggu depannya dia pergi ke gereja. Daniel pergi ke gereja dan dia lihat di gereja itu ada pohon Natal. Dan pohon Natalnya penuh dengan gambar-gambar. Aduh, gambar siapa ya? Lalu pendetanya bilang, boleh ambil. Siapa yang mau ambil gambar itu dengan ada gambar malaikat, dengan gambar anak, boleh ambil. Dan kita boleh memberikan hadiah buat ulang tahun Tuhan Yesus. Masing-masing boleh memberikan seberapa yang dia punya untuk membantu teman-temannya. Daniel mengambil satu. Nah, dia ambil ini. Oh, ternyata ada gambar foto, ada Aurelia Caroline Wunu. Nah, dari mana? Dari Lewa, ya. Kemudian alamatnya di mana? Di Womaru, kelas 6 SD. Nah, anak ini menjadi teman Daniel dan Daniel mau mendoakan anak ini. Itu sebagai hadiahnya buat Tuhan Yesus. Daniel mau menyisihkan apa yang dia punya, walaupun dia jauh di Jakarta, dia ingat teman-temannya di Sumba. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa lahirnya Tuhan Yesus itu luar biasa. Sampai malaikat datang dari sorga. Kalau ini cuma gambar-gambar bentuk-bentuk malaikat yang nggak seperti ini ya. Yang sebenarnya itu, wah, pasti semua orang takjub. Ajaib, nyanyian malaikat itu di langit di tengah malam buat gembala itu sungguh membuat gembala itu takjub. Bahkan kita juga membaca ceritanya, bukan main hebat. Nah, kita bersyukur adik-adik. Maukah kita
mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Bukan kepada yang lain, kepada Tuhan Yesus. Bayi Natal itu, juru selamat itu yang sudah datang ke dunia, sudah menderita di kayu salib dan dia sudah bangkit. Dan dia akan datang kembali. Maukah kita memberikan hidup kita buat dia? Kita yang kemarin suka ngomel-ngomel, suka marah-marah terus kepada orang tua, mau nggak kita sujud datang, buka hati buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang tinggal di hati kita mengubah hidup kita. Dan kita bisa menjadi bersaudara, menjadi kuat. Kakak beradik tidak berantem-berantem lagi. Tidak marah-marahan lagi. Tapi kita rukun satu dengan yang lain. Anak-anak Oma yang ada di Sumba Timur rukun, sayang, hormat, sopan sama orang tua. Anak-anakku yang ada di Cijantung juga makin lama kita makin hidup, makin menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tinggal di hati kita. Dia lahir di palungan hati kita. Betapa baiknya dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita perlu berterima kasih. Tidak usah kita bersedih lagi, karena Natal itu adalah kabar sukacita. Jangan takut. Di Alkitab katakan, hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kristus Yesus di kota Daud. Nah, kita bersyukur. Untuk apa kita bersusah hati? Ada sebuah lagu dari Kidung Jemaat. Oma suka kata-katanya. Untuk apa susah hati? Bukankah Yesus kawanmu abadi? Harta imanku tidak hilang. Bagiku penebusku adalah jaminanku. Saat lahirku ke dunia, nyatanya tak adalah milik yang kupunya. Tanpa milik apa jua, akhirnya harus aku berangkat pula. Aku bukan milik diri, jiwaku ragaku Tuhan yang miliki. Diberi dan diambilnya, berserah selamanya ku memuji dia. Bila salib dan sengsara ku tempuh, tak perlu aku putus asa. Tak perlu aku khawatir. Aku tahu Tuhan mau satu saat susahku akan berakhir. Banyak hariku ceria, apakah lawannya tidak kuterima? Tuhan adil dan setia. Apapun nasibku, ku andalkan dia. Mari kita andalkan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Yesus ya. Nah, adik-adik, sebelum Oma akhiri, Oma mau ingat dulu. Dulu tahun bulan April, Oma pernah ke Sumba Timur. Oma pergi dengan anaknya Oma, namanya Eunike. Sampai di sana, kita berjumpa dengan anak-anak. Banyak sekali kita berjumpa dengan anak-anak di Pulau Sumba. Kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Oma bercerita kepada anak-anak. Ini gambar waktu Oma buat waktu Oma kena COVID di Waingapu. Oma ingat waktu itu beberapa hari setelah itu kita pergi. Sebelumnya kita pergi ke Kambaniru. Itu ada dekat Lambanapu ya. Nah, kita bercerita kepada teman-teman di sana. Satu saat semoga kita bisa datang lagi ke sana. Kita walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kita. Mari semua kita terus kita menyanyikan pujian bagi bayi Natal itu, bagi Yesus itu, bagi juru selamat kita, bagi gembala kita, sahabat kita. Jangan mau ditukar oleh apapun juga. Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia juru selamat yang mengasihi anak-anak. Selamat hari Natal, selamat tahun baru, selamat menikmati penyertaan Tuhan Yesus. Selamat tahun 2022 ini ya. Nah, tadi kan Oma janji nih, Oma mau ceritakan. Tadi Oma kan pakai masker nih, masih ingat nggak? Warna kuning ini ya, ada warna kuning mengingatkan Allah mengasihi kita. Kemudian ada yang warna hitam gelap menjelaskan betapa kita berdosa. Tapi ada warna merah ingatkan darah Kristus yang menebus dosa kita. Sehingga hati kita menjadi bersih. Kita dibersihkan hati kita oleh Tuhan Yesus. Tapi kita tidak langsung pergi ke sorga sekarang. Kita harus bertumbuh seperti tanaman yang berwarna hijau, daunnya subur ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati pemeliharaan Tuhan di tahun baru 2022. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dadah. Nah, Kak Jo, sekarang waktunya kita ngeliat yang imut-imut lagi nih, Kak Jo. Aku kan Kanando. Bukan Kak Jo. Kak Jo penasaran kan siapa yang imut-imut? Yaudah, kita langsung lihat nih, Kak. Yang ini dia. Yesus telah
Selamat sore adik-adik sekolah minggu yang disayangin Tuhan, sekolah minggu di Cijantung, sekolah minggu yang di NTT, semuanya jadi anak Tuhan. Tadi Kak Hana sudah lihat loh, keren-keren, ada yang paduan suara, ada yang baca nats, ada yang berpantun ria, ada yang gerak dan lagu, kemudian yang satu hal, ada kita dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Esther tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tahu semuanya pasti harus dihafal ya. Nah, sekarang tiba yang paling penting adalah kita harus berdoa. Anak Tuhan harus berdoa. Doa itu paling penting. Kata Tuhan Yesus, doa itu adalah napas kita. Kalau kita nggak berdoa, nanti seperti orang-orang yang sudah mati itu adik-adik, nggak bisa berdoa. Jadi sekarang kita masih bersemangat, diberi napas, kita berdoa. Doanya itu untuk semua orang ya. Umpamanya contoh, doa syukur boleh bernatalan. Nah, bernatalan hari ini. Yang kedua, untuk bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah orang tua dan keluarga. Kemudian untuk sekolah dan teman-teman. Nah, lalu gereja, sekolah minggu, guru sekolah minggu, anak sekolah minggu. Yang keenam, yang sakit, sedang COVID mungkin, atau sekarang nggak bisa ke sekolah minggu, dan lain-lain, atau tidak ikut Natalan. Yang terakhir, kita tutup dengan doa Bapa kami. Pasti semua bisa kan? Iya, untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama kakak sekolah minggu semuanya, Bapak Pendeta, dan Ibu Esther yang tadi membawa firman, dan kita semua mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih sangat karena kami boleh merayakan Natal. Karena kami mengerti Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus kami, Juru Selamat kami, penebus kami yang hebat, yang menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini 8 Januari 2022. Tuhan, terima kasih kami boleh bernatalan, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kiranya Natalan ini tidak cukup pada hari ini, kami boleh bernatalan setiap hari. Tuhan, kami tidak lupa juga sebagai anak bangsa, kami mau berdoa untuk bangsaku, negaraku Indonesia. Tuhan, kami melihat di sana sini banyak bergejolak, ada yang kemalangan, ketimpa dengan gunung yang meletus, kena ombak yang besar, rumahnya roboh, kena angin puing. Tuhan, banyak teman-temanku yang tidak sekolah, tapi Tuhan tolong bangsaku, Pak Presiden yang menolong, memberikan keringanan, bahkan dengan para relawan yang di garis depan menolong kami semua, teman-temanku yang kemalangan itu, tolong kami Tuhan untuk mendoakan mereka juga. Kami tidak lupa Tuhan mau berdoa untuk orang tuaku yang menolong aku bisa sekolah, menyiapkan makanan, menyiapkan bajuku, sekolahku, pakaianku, juga tidak lupa untuk guru-guruku. Kami juga Tuhan bersama sepakat berdoa untuk teman-temanku yang sekelas, sekolah minggu, segereja, sekolah, dan semuanya. Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada kami menjadi anak Tuhan yang pintar, anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang patuh kepada orang tua. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolahku dan teman-temanku di mana saja mereka berada. Kami boleh memperoleh kesehatan, semangat, dan suka belajar, dan suka juga menurut akan guru-guru yang mengajar kami. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk gerejaku yang ada dekat dengan rumahku, gerejaku yang jauh, juga sekolah minggu yang ada di dalamnya bersama kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, berkati kami semua boleh sepakat, setia untuk menjadi murid-murid Tuhan yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-temanku, orang-orang yang mungkin sampai hari ini masih sakit karena COVID atau penyakit yang lainnya. Mari Tuhan, Kau jamah akan obat-obat yang mereka konsumsi, mereka minum, mereka makan, boleh menjadi bagian untuk kesembuhan mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kekuatan kami yang Tuhan berikan,
untuk siap menjadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan yang sangat setia kepada Tuhan, pada orang tua, kepada guru, kepada gereja, dan semua negara dan bangsa kami. Tuhan, doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Putra Natal yang kami rayakan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama, yaitu doa Bapa kami. Kita bersama ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin adik-adik. Selanjutnya belum selesai Natalnya, belum selesai acaranya, masih banyak, masih panjang. Kak Hana mau mengopor kepada kakak yang lain bernatalan bersama kita selanjutnya. Kita sambut kakak yang mau lanjutkan acara kita. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kakak Hana untuk memimpin doanya. Terima kasih. Nah, Jo, karena ini hari Natal, hari semua orang senang-senang. Betul. Kando senang, Kak Jo senang, adik-adik semua juga senang yang di rumah. Nah, Kando mau ajak kita nyanyi lagu pujian Hari Natal Sungguh Senang. Musik. Kita sudah di penghujung acara, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan warta KPA yang akan disampaikan Kak Nando. Silakan. Nah, warta KPA yang pertama, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan kembali pada tanggal 6 Februari 2022. Warta KPA yang kedua, persembahan kasih per keluarga akan dikumpulkan terakhir di bulan Januari tahun 2022 di minggu keempat. Nah, itu informasi yang sudah kakak sampaikan. Jika ada tambahan atau ada yang kurang, nanti akan di-share di WA Group Sekolah Minggu. Terimalah berkat Tuhan bagimu. Kiranya kasih karunia Allah Sang Pencipta langit dan bumi, dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia, dan yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja, dalam kuasa pimpinan Roh Kudus, kiranya memberkatimu, menyertaimu, dan membimbing hidupmu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah Natal Sekolah Minggu dari awal sampai akhir. Nah, kita akan bertemu kembali di ibadah Sekolah Minggu. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.